Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Bagi Dua. Film ini dirilis pada tahun 2018, mengisahkan seorang perwira tentara yang mencari seorang anak yang diculik secara misterius. Anak yang dia cari merupakan anak dari mantan kekasihnya. Selama proses pencarian, dia juga membongkar kasus yang jauh lebih besar. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Sebuah mobil berhenti tepat di depan sebuah sekolah. Tidak lama kemudian, dua pria bertopeng mendatangi mobil itu dan menghajar wanita yang ada di mobil tersebut. Wanita itu bernama Neha. Akibat benturan di kepala, Neha koma dan dirawat di rumah sakit. 2 bulan kemudian, Neha datang ke seorang penasehat agama. Neha berpikir jika dia menemui si penasehat, Neha bisa merasa tenang. Karena saat itu Neha merasa tidak ada yang bisa membantunya menyelesaikan permasalahannya. Si penasehat mengatakan ke Neha untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengirimkan seseorang untuk menolongnya. Sade Babaji, har ek di ardas sunde ne, kisi na kisi ko chuna hoga. Di sebuah camp militer, seorang perwira bernama Roni saat itu ditugaskan di perbatasan, tepatnya di kota Kashmir. Roni seorang perwira yang sangat tegas dan tidak mengenal ampun atas bentuk tindak kejahatan apapun. Ketika sedang tidak bertugas, Roni dihubungi oleh mantan kekasihnya yaitu Neha. Neha meminta Roni untuk menemuinya. Roni langsung meminta izin ke atasannya untuk cuti selama 7 hari. Karena sudah 4 tahun Roni tidak pernah mengambil cuti, atasan Roni setuju memberikan Roni cuti. 7 दिन है तुम्हारे पास। Cerita flashback ketika Roni masih kuliah. Pada masa itu Roni dan Neha sudah menjalin kasih. Tapi tingkah laku Roni yang kurang sopan terlihat oleh ayah Neha. Karena itu ayah Neha tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Tapi Roni dan Neha tetap menjalin hubungan tanpa sepengetahuan ayah Neha. Roni dan Neha selalu menghabiskan waktu bersama. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi karena ayah Neha tidak merestui hubungan mereka, mereka berdua pun harus berpisah. Cerita kembali ketika Roni menemui Neha di sebuah restoran di kota Goa. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berdua bertemu kembali. Tapi bukannya merasa bahagia, Roni melihat kalau Neha merasa sedih. Neha menjelaskan ke Roni maksud tujuannya memanggil Roni. Neha bercerita ke Roni kalau dia sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Ria. Dan Neha membutuhkan bantuan Roni. Neha bercerita di hari pertama putrinya sekolah, Neha mengantarkan putrinya ke sekolah. Tapi tidak diduga Neha dirampok dan Ria anaknya diculik. Neha merasa sedih dan bingung karena orang-orang menganggapnya gila ketika dia berusaha mencari putrinya setelah peristiwa tersebut. Hanya Roni lah satu-satunya harapan Neha untuk bisa membantunya menemukan putrinya. Please Roni, please, I need your help. Setelah bertemu dengan Neha, Roni mendatangi showroom mobil di Goa untuk membeli mobil. Usman, si pemilik showroom, sangat menghormati Roni setelah dia tahu kalau Roni adalah seorang perwira tentara dari kartu identitas Roni. Setelah membeli mobil, Roni kembali menemui Neha. Saat itu Neha mengatakan kalau polisi sudah 2 bulan bekerja keras untuk menemukan Ria tapi tidak ada perkembangan. Sementara suami Neha yang bernama Sekar seperti merasa depresi karena Neha selalu menanyakan keberadaan Ria. Ria was everything for me. I need your help. नेहा, मैं उनसे बात कर सकता हूँ? Roni mengajak Neha ke kantor polisi di Goa. Mereka mengajukan laporan ulang pencarian Ria.
Tapi seorang inspektur bernama Sarat malah meminta Neha untuk menandatangani penutupan kasus penculikan Ria. Karena sudah 2 bulan mereka tidak menemukan petunjuk apapun dan menganggap kalau kasus penculikan Ria hanya membuang waktu mereka. Dan konyolnya lagi, Sarat malah meminta Neha untuk merelakan Ria sambil menggoda Neha. Geram dengan sikap Sarat yang kurang ajar, Roni langsung menghajarnya. Roni ditangkap dan disiksa oleh polisi karena sudah membuat kekacauan di kantor polisi. Sedangkan Neha disuruh pergi. Ketika sedang menyiksa Roni, polisi terkejut melihat ada bekas tembakan di tubuh Roni. Hingga akhirnya mereka mengetahui kalau Roni adalah seorang perwira tentara. Tidak lama kemudian, komisaris polisi bernama Ajay datang ke kantor polisi tersebut. Ajay meminta anak buahnya untuk melepaskan Roni dan membawa Roni ke ruangannya. Di ruangannya, Ajay bertanya kepada Roni kenapa Roni berani menghajar polisi sesama aparat negara. Roni menjawab kalau dia hanya ingin mengingatkan para polisi untuk melakukan tugasnya dengan benar. Ajay pun membiarkan Roni pergi dan berpesan agar Roni juga bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Behave like a responsible one. Keesokan harinya, Roni mendatangi sekolah Ria. Roni menemui kepala sekolah dan bertanya tentang penculikan Ria 2 bulan yang lalu. Tapi kepala sekolah mengatakan kalau tidak ada murid bernama Ria dan tidak pernah terjadi penculikan di sekolah tersebut. Ketika akan pergi, Roni melihat ada beberapa CCTV di depan sekolah. Roni kembali menemui Neha di rumahnya dan berkata kalau dia baru saja menemui kepala sekolah Ria. Roni bercerita ke Neha kalau pihak sekolah mengatakan mereka tidak memiliki murid bernama Ria dan tidak pernah terjadi kasus penculikan di sekolah tersebut. Roni meminta foto Ria ke Neha, tapi Neha mengatakan kalau dia tidak memiliki foto Ria karena suaminya melarang Neha menyimpan foto keluarga. Neha juga menjelaskan kalau saat itu suaminya jarang pulang karena sedang berbisnis di luar negeri. Tidak lama kemudian, adik ipar Neha yang bernama Suni datang ke rumah Neha. Neha meminta Roni untuk segera pergi. Ketika Roni berpapasan dengan Suni, Roni merasa curiga dengan Suni. Saat itu, Suni diperintahkan Sekar untuk mengawasi Neha. Suni adalah seorang pecandu narkoba. Ketika Roni sedang mencari informasi tentang putrinya Neha, Roni bertemu dengan teman kuliahnya dulu yang bernama Saki. Saki mengajak Roni ke pesta pernikahan adiknya. Di pesta itu, seorang polisi yang bernama Anan tidak sengaja menabrak Roni dan menjatuhkan kartu identitas polisinya. Keesokan harinya, Roni kembali ke sekolah Ria dengan menyamar menjadi polisi dengan memanfaatkan kartu identitas Anan. Roni masuk ke ruang kontrol dan memeriksa rekaman CCTV di hari terjadinya penculikan. Tapi rekaman 3 jam sebelum dan setelah penculikan sudah hilang. Petugas keamanan menjelaskan pada saat itu polisi juga datang ke sekolah dan menyuruh mereka pulang lebih awal. Roni mengulang rekaman CCTV sebelum hari penculikan. Roni melihat Suni keluar dari mobil. Roni membayar petugas keamanan untuk menemukan rekaman yang hilang. मिलते ही मुझे फौरन फोन करना। जी बिल्कुल सर, जरूर। Kantor polisi Goa kedatangan ACP baru dari kota Punjab bernama Loha. Ajay sangat mengapresiasi kerja keras Loha dalam memberantas narkoba di kota Punjab. Di waktu yang sama, Roni sedang membuntuti Suni. Selain pecandu narkoba, Suni juga berbisnis narkoba. Dari kejauhan, Roni melihat kalau Usman juga terlibat. Ketika Roni akan menyergap mereka, Roni disergap lebih dulu. Tapi Roni berhasil melumpuhkan mereka semua. Roni berhasil melumpuhkan mereka, tapi Suni berhasil lolos. Roni menanyakan di mana keberadaan Ria kepada anak buah Suni, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang Ria yang Roni maksud. Setelah itu, Roni mendatangi Usman di showroomnya. Roni bertanya tentang Suni kepada Usman, tapi Usman memberi saran ke Roni untuk tidak mencampuri urusan Suni jika ingin nyawanya selamat. Roni mengatakan kalau Suni sudah menculik anak temannya, tapi Usman tidak tahu apa-apa tentang semua itu. Usman meminta Roni untuk tidak terlibat dengan urusan Suni, tapi Roni mengatakan kalau dia sudah lama mengenal ibu dari anak itu dan dia harus menolongnya. सोच मुझे कितनी फिक्र हो रही होगी उनकी।
Keesokan harinya, Neha terkejut melihat kasus penculikan Ria ada di surat kabar. Ternyata Roni sudah mengangkat berita tersebut ke surat kabar atas nama Anan untuk mencari petunjuk dari kasus penculikan Ria. Surat kabar tersebut menyebar dan sampai ke meja Sekar, suami Neha. Karena surat kabar itu, Sekar menghubungi Roni yang dia kira adalah polisi Anan. Sekar meminta Roni untuk datang menemuinya. Ketika mereka bertemu, Sekar menjelaskan semuanya ke Roni terkait berita penculikan Ria. Sekar menjelaskan ke Roni kalau Neha sebenarnya mengalami depresi. Perampokan mobil sebelumnya hanyalah perampokan biasa. Sekar mengatakan kalau insiden itu menyebabkan Neha keguguran. Padahal Neha sangat berharap kalau bayinya adalah reinkarnasi dari ibunya yang sudah meninggal. Setelah insiden perampokan, Neha koma selama 10 hari karena kepalanya terbentur. Sejak Neha sadar, Neha selalu mencari putrinya yang bernama Ria dan bertanya ke semua orang. Hingga akhirnya dokter memvonis kalau Neha menderita PTSD pasca gangguan stres traumatis. Mendengar semua penjelasan Sekar, Roni akhirnya percaya kalau Neha mengalami gangguan jiwa. नेहा ये सब इमेजिन कर रही है कि वो लोग एक झूठ की तलाश कर रहे हैं। Setelah menemui Sekar, Roni mendapat kabar tentang rekaman CCTV yang hilang. Roni segera melihat rekaman CCTV tersebut dan memang benar Neha dirampok. Tapi dalam rekaman tersebut, Roni tidak melihat ada anak perempuan di dalam mobil. Roni semakin yakin kalau Neha memang benar mengalami gangguan jiwa. Setelah itu, Roni menemui Neha dan menjelaskan apa yang sudah dilihatnya dari semua informasi dan rekaman CCTV. Roni mengatakan kalau Neha berimajinasi keberadaan putrinya pasca trauma. Tapi Neha mengatakan kalau putrinya ada di bagian belakang mobil ketika perampokan terjadi. Roni tetap tidak percaya dan sangat marah dengan Neha karena Roni merasa sudah dipermainkan. Ketika Roni mengambil kunci mobil yang dilemparnya sebelumnya, Roni melihat pengukur tinggi badan anak. Seketika Roni percaya dengan Neha, tapi di waktu yang sama Neha mengakhiri hidupnya. Neha memutuskan mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak ada lagi yang percaya dengannya, bahkan Roni sekalipun. Roni pergi membawa selendang Neha dan merasa menyesal karena sudah tidak percaya dengan Neha. Loha dan polisi Goa datang ke TKP dan menginterogasi Sekar atas kematian Neha. Sekar menjelaskan ke Loha ketika semuanya terjadi dia sedang tidak ada di rumah. Polisi mendapat petunjuk dari ponsel milik Neha. Dari riwayat panggilan terakhir, Neha berkomunikasi dengan Roni. Inspektur Sarat juga mengatakan ke Loha kalau Roni pernah datang ke kantor polisi bersama Neha untuk mengajukan ulang pencarian Ria dan membuat kekacauan di kantor polisi. Dengan semua informasi yang didapat, polisi segera bergerak untuk menangkap Roni. Ketika Roni berada di hotelnya, Usman datang menemui Roni. Usman menjelaskan semuanya ke Roni terkait berita kematian Neha. Usman tidak menyangka kalau kebohongannya bisa menghancurkan hidup seseorang. Usman mengatakan kalau sebenarnya Neha tidak gila seperti yang dituduhkan semua orang. Usman bercerita ketika dia menemui Suni dalam bisnis narkobanya, dia melihat anak buah Suni membawa Ria putrinya Neha. Usman berbohong dengan Roni karena dia takut dengan ancaman Suni. Usman tidak tahu apakah Ria masih hidup, tapi dia tahu di mana Suni berada. वो सनी बता सकता। सनी कहाँ मिलेगा? हाँ, वो मेरे को मालूम। Roni datang menemui Suni di markasnya dan bertanya di mana Ria berada. Suni lari dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Roni. Tapi karena Roni sudah terlatih sebagai tentara, Roni berhasil melumpuhkan semua anak buah Suni. Roni mengejar Suni yang saat itu berusaha melarikan diri. Tapi dalam pengejaran, mereka berdua tertangkap oleh kepolisian Goa. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Roni menjelaskan ke Loha kalau Sunilah dalang dibalik kematian Neha. Ketika ditahan, Roni mengamuk dan marah dengan polisi karena polisi sudah menangkap orang yang salah. Roni juga mengatakan kalau semua polisi adalah pengecut. Geram dengan sikap Roni, Loha mengajak Roni berduel. Ketika mereka bertarung, Ajay datang melerai mereka berdua. Roni berkata ke Ajay kalau dia memiliki bukti atas kasus yang dituduhkan pada dirinya. Roni memanggil Usman untuk datang ke kantor polisi. Usman menjelaskan ke polisi kalau Suni adalah dalang dari kasus penculikan putri Neha. Usman juga bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan.
Ketika Ajay menginterogasi Suni, Suni bersikap merendahkan Ajay dan membuat Loha marah. Loha masuk ke ruang interogasi dan menodongkan pistolnya ke Suni. Tapi tidak diduga, Suni mengambil pistol Ajay dan menodong Ajay. Hingga akhirnya Ajay menembak Suni dengan pistolnya yang lain. Di ruangannya, Ajay meminta Roni untuk mengendalikan amarahnya. Roni mengatakan kalau dia hanya ingin membalas dendam atas kematian Neha. Ajay mengerti bagaimana perasaan Roni, tapi balas dendam bukanlah tugas aparat negara seperti mereka. Ajay berjanji kepada Roni akan mengurus kasus Neha sebaik mungkin. Roni pun pergi dari kantor polisi Goa. Sementara di showroom Usman, anak buah Suni datang dan membunuh Usman. Roni pergi ke showroom Usman dan terkejut melihat Usman sudah sekarat. Dari belakang, anak buah Suni muncul dan berusaha membunuh Roni. Tapi Roni berhasil melumpuhkan mereka semua. Setelah melumpuhkan anak buah Suni, Roni menemukan ponsel mereka. Dari isi pesan di ponsel itu, Roni menemukan fakta kalau Ajay juga terlibat. Roni menginterogasi anak buah Suni dan bertanya di mana markas Ajay. Anak buah Suni mengatakan markas Ajay berada di perbatasan desa di tengah hutan, di mana hutan tersebut sudah dijaga oleh ratusan tentara bersenjata. Roni pergi ke hutan tempat markas Ajay berada. Sesampainya di sana, Roni mengikat selendang Neha ke tangannya. Setelah itu, Roni langsung menghabisi semua penjaga yang terlihat. Setelah berhasil menghabisi semua penjaga yang ditemuinya, Roni menemukan gudang senjata mereka. Roni membawa semua persenjataan yang dia butuhkan. Setelah itu, Roni menyerang markas Ajay seorang diri. Karena adegannya terlalu panjang dan berpotensi terkena klaim hak cipta, kita persingkat saja hingga Roni berhasil melumpuhkan semua anak buah Ajay termasuk Suni. Setelah itu, Roni menerobos masuk ke ruang di mana Ajay berada. Tapi Ajay berhasil menembak perut Roni. Ketika Roni sudah tidak berdaya, Ajay menjelaskan semuanya ke Roni. Ternyata Ajay adalah gembong narkoba besar yang bersembunyi di balik seragam polisi. Ajay mengaku bekerja sama dengan Sekar untuk menjalankan bisnis narkobanya. Karena Ajay tahu kalau Sekar adalah pemilik perusahaan pengiriman terbesar di Goa. Semua terjadi ketika Ajay sedang memeriksa narkobanya yang akan dikirim Suni dan anak buahnya. Di sana Ajay mendengar jeritan Ria yang sedang disandra. Ajay menjadikan Ria sebagai tameng untuk bekerja sama dengan Sekar dalam menjalankan bisnis narkobanya. Ajay mengancam akan menjebloskan Sekar ke penjara jika dia tidak mau bekerja sama. Ajay juga mengatakan kalau sebenarnya yang merampok Neha dan menculik putri Neha adalah Sekar sendiri. Semua itu dilakukan Sekar karena Sekar tahu kalau Ria bukanlah anaknya. Sebelum Neha hamil, Sekar sudah divonis dokter tidak bisa memiliki anak. Sekar menyadari kalau Ria bukanlah anaknya bersama Neha. Karena itu Sekar sangat membenci Ria dan ingin membunuhnya. Sekar dan Ajay membayar dokter agar Neha divonis gangguan jiwa setelah perampokan itu. Mereka juga membayar pihak sekolah Ria untuk tutup mulut terkait kasus penculikan Ria. Ajay juga menutup kasus perampokan Neha dan penculikan Ria. Setelah mendengar semua cerita dari Ajay, Roni sangat marah dan bangkit menghajar Ajay. Tapi Ajay berhasil menyudutkan Roni dengan menodongkan pistolnya. Tapi tidak diduga Loha menembak Ajay dari belakang. Loha sudah mengetahui semua kebenarannya setelah dia menginterogasi Sekar. Sekar menjelaskan ke Loha kalau Ria bukanlah anaknya. Ternyata sebelum Neha menikah dengan Sekar, Neha sudah mengandung anaknya Roni. Itulah alasan kenapa Sekar ingin membunuh Ria. Dan itu juga alasan kenapa Neha memilih Roni untuk menyelamatkan Ria. Setelah semua peristiwa itu, Roni dipertemukan dengan Ria. Roni berjanji akan menjaga Ria dengan nyawanya. अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया. Gimana filmnya pemirsa? Seru banget kan?
Akhir ceritanya sangat tidak terduga ya. Udah kayak cerita sinetron percintaan di Indonesia. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.